Kalau sudah tahu hadisnya alhamdulillah, kalau belum tahu saya ingatkan. Kalau orang sholat sendiri dapat 1 pahala, ya kan? Kalau sholat berjamaah berapa? 25. 25 kali lipat dan diangkat 27 derajat. Tapi kalau orang sholat sendiri di padang pasir dengan gembalaannya 50 kali lipat. Beda pahalanya, gitu kan? Artinya di sini karena dia selamat dari fitnah. Bukan berarti kita semuanya tinggal di padang pasir, bukan. Pelajaran yang kedua, perlunya tulus, sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Dalam berdoa Bapak Ibu sekalian hanya akan diberi. Makanya kata Nabi SAW, berdoa kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian diterima. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Bahwasanya akan terjadi fitnah ya di tengah-tengah umat ini yang bisa mengganggu agamanya. Ya, dan itu tidak tahu kapan dan apapun jenisnya kita tidak tahu. Tapi intinya setiap ada sesuatu yang bisa mengganggu keimanan Bapak Ibu itu dibahasakan fitnah. Itu dibahasakan fitnah. Karena nanti dia bisa terjerumus atau bisa selamat, tergantung ya. Makanya dikatakan fitnah. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil, pentingnya seseorang muslim untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Semua yang bisa mengganggu keimanan kita yakin nih. Kalau kita berteman sama orang ini, atau kalau kita kerja di situ, atau kalau kita bisnis ini, kayaknya ada syubhatnya, ada ganggu agama saya. Nah itu fitnah namanya. Pentingnya seseorang menyelamatkan diri. Selesai. Dia pindah kepada pekerjaan yang sudah jelas halal, pergaulan yang sudah jelas bisa menyelamatkan iman, yang gak boleh dia sengaja jurumuskan dirinya pada hal yang berbahaya. Kalau dia 50-50, kayaknya saya kalau berteman sama dia, mungkin saya bisa jadi penyebab hidayahnya. Nggak usah jadi pahlawan kesiangan, nggak perlu. Ya, kalau ada orang yang jauh dari agama, kita punya kesempatan nasihatin, oke. Tapi jadi teman jangan. Karena bisa saja dia terpengaruh atau kita yang terpengaruh. Tapi bisa saja begitu. Berapa banyak orang yang sudah istiqomah jadi rusak karena temannya. Jadi nggak boleh. Harus yang bersama kita, teman kita, komunitas yang bisa menambah iman kita atau bahkan membuat kita lebih jauh lebih baik dan lebih menjaga diri. Nah harusnya begitu. Nah, ini penting ya, jadi tidak boleh kita asal-asalan. Kenal semua orang boleh saja. Kita say hello, apa segala oke, tapi sahabat dekat nggak ada. Harus betul-betul komunitas yang baik. Karena kalau tidak ini masalah. Ya, namanya manusia, saya pernah jelaskan ya, kita sangat sensitif. Masih ingat mungkin di kelas ini sering saya kasih contoh. Ini kain di atas meja yang saya ada ini. Saya yakin semua kita sama-sama kalau pegang, kita tahu kain ini kasar atau lembut seketika. Saking sensitifnya kita sebagai manusia. Tangan kita ini bisa bedain kasar atau lembut seketika. Hidung kita bisa bedain wangi dan busuk seketika. Mata kita bisa bedain terang dan gelap seketika. Ya, semua telinga kita bisa bedain ini intonasi suara ribut atau ini lembut seketika, semuanya seketika. Itu yang di luar, di dalam lebih sensitif lagi, hati kita lebih peka lagi. Bisa sedih, bisa senang hanya dengan kejadian sedikit atau berita yang sedikit saja ada orang ganggu kita terganggu. Sedikit ada orang bahagia kita bisa bahagia. Nah begitu. Jadi jangan bilang oh enggak saya tidak terpengaruh. Mungkin itu enggak mungkin ya. Oleh karena itu segera selamatkan diri. Semua fitnah yang bisa menjauhkan dari agama jauhi. Selesai, tutup. Mau orang bilangin kita kamu alim banget, kamu so alim, biarin aja urusan dia. Karena kalau kita meninggal dunia Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti ini kalaupun dia sahabat kita maksimal nunggu di atas liang lahat. Nggak mungkin dia masuk ke kuburan teman kita. Nggak usah bicara teman, anak sama ibu saja. Ibu-ibu tahu bagaimana sayangnya sama anak-anak, mungkin lebih daripada kami laki-laki. Ya, tetapi kalau anak meninggal, nggak mungkin ibu nginap di kuburan sama dia, pasti pulang, kan gitu, nggak mungkin. Apalagi kalau teman-teman. Jadi jangan selalu apalagi kalau ada teman yang memang syaitan manusia gitu ya. Udahlah nggak apa-apa kau buat nanti saya yang tanggung dosanya. Itu omong kosong. Nggak ada namanya dia bisa tanggung dosa kita. Kita berbuat walaupun dia yang ajak, kita dapat dosanya, dia juga dapat double dosa. Dia dapat dosa, dia mengajak juga dan dia melakukan juga dapat dosa. Tapi kita dapat hukumannya. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang menyelamatkan diri. Makanya di sini Ummu Malik radhiyallahu anha bertanya, gitu kan? Ya Rasulullah, pada saat fitnah itu terjadi, bisa jauh dari agama. Siapa manusia yang paling baik?
Siapa orang yang bisa kami contohi? Atau kalau saya hidup di masa itu apa yang harus saya lakukan? Nah, ini pertanyaan ini penting, ya. Bertanya satu tentang menyelamatkan diri kita dari fitnah. Pelajaran yang kelima yang bisa diambil adalah ini orang yang terbaik kalau terjadi keributan, fitnah, ya. Yaitu Nabi SAW sebutkan seorang yang pengembala bersama hewan ternaknya, ia menunaikan hak hewan-hewan itu, dia kasih makan, dia rawat hewan-hewan itu di padang pasir, dia nggak hidup sama orang-orang, dia tinggal di situ dan dia tetap beribadah kepada Tuhannya. Azan tetap waktu sholat tetap azan dia sholat. Ini orang kenapa dianggap orang paling aman dari fitnah? Karena nggak ada interaksi sama orang. Pengembala-pengembala itu, Bapak Ibu sekalian, kami kemarin waktu setelah masuk Palestina ke Jordan, kita sempat datangi satu lembah padang pasir namanya Wadi Ram. Ketemu sama orang Badui. Memang tempatnya untuk ketemu sama orang-orang Badui. Memang mereka itu tinggalnya di kemah-kemah. Jauh dari orang-orang gitu. Tapi itu dibuat lembah, dibudidayakan oleh pemerintah Jordan untuk jadi tempat rekreasi. Jadi orang biar tahu kehidupan mereka. Tapi saya pernah tanya kepada tour leader kita, orang Jordan, ini pemerintah Jordan nggak buatin mereka komunitas kayak bangunin rumah sakit, sekolah, supaya mereka nggak pindah-pindah. Kata dia sudah dibuatin, tapi memang orang Badui itu nggak mau. Mereka nggak mau tetap satu tempat. Mereka lebih suka pasang tenda di sini, nanti pindah lagi tenda sana, pindah-pindah semua padang pasir dikelilingi. Jadi dia memang maunya begitu. Nah, umumnya pengembala domba, saya pernah lihat depan mata sendiri mereka naik bukit, satu orang bawa 100 ekor domba. Dia dengan hewan ternaknya sendiri, hidup di alamnya sendiri. Nah, dianggap ini orang yang paling aman. Karena dia tidak interaksi sama orang, terutama kalau terjadi fitnah ya. Kalau sedang ada gejolak menyebar di tengah-tengah komunitas muslim, kita tidak ada pilihan kecuali kita terpengaruh atau tidak terpengaruh. Tapi terpengaruhnya lebih besar. Nah, orang-orang seperti ini akan lebih aman. Tapi tetap pengembala yang dengan hewan ternaknya cuman dia memberikan hak hewannya dan dia tetap menyembah Tuhannya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, orang yang dapat pahala sholat paling besar adalah orang yang sholat sendirian di padang pasir. Para pengembala. Kan kita kalau sholat di komunitas begini rame-rame kan ada pemicunya. Tapi kalau orang lagi sendirian di gembalaannya di padang pasir, tidak ada yang dorong dia sholat kecuali imannya. Kalau sudah tahu hadisnya alhamdulillah. Kalau belum tahu saya ingatkan. Kalau orang sholat sendiri dapat satu pahala, ya kan? Kalau sholat berjamaah berapa? 25 kali lipat dan diangkat 27 derajat. Tapi kalau orang sholat sendiri di padang pasir dengan gembalaannya 50 kali lipat. Beda pahalanya, gitu kan. Artinya di sini karena dia selamat dari fitnah. Bukan berarti kita semuanya tinggal di padang pasir, bukan. Tapi di sini perhatikan substansial bahasannya adalah kalau sedang terjadi fitnah. Ada sesuatu yang terjadi dan merata di tengah-tengah umat Islam, kita nggak ada pilihan. Terpengaruh atau tidak, tapi dominan pengaruhnya lebih besar. Kayak misalnya, maaf, di tengah-tengah muslimah tersebar fitnah meninggalkan jilbab. Contoh misal. Lalu menjadi satu tren. Semua tiba-tiba tampil di media, buka jilbabnya, wah lagi pamer. Kita nggak ada pilihan kecuali kayak harus ikut. Nah di saat itu justru pengembala-pengembala itu yang aman. Gitu ya. Karena dia ada urusannya sama media. Itu pengembala itu mungkin handphone aja nggak pegang, gitu. Mereka nggak ada ikutin perkembangan. Nah itu contohnya, gitu ya. Kemudian golongan yang kedua, ini yang berhubungan dengan bab kita ya. Ini faedah selanjutnya. Faedah yang keberapa ini? Yang keenam ya, yaitu seseorang kata Nabi SAW yang memegang kepala kudanya, tali kekangannya. Zaman dulu orang kalau perang pakai kuda, pegang talinya untuk pergi berperang, gitu ya. Dia menakut-nakuti musuh dan musuh menakut-nakutinya. Musuh lagi masuk medan perang. Karena orang kalau berperang menghadapan musuh, kalau bukan musuhnya takut, dia yang takut. Salah satunya. Nah ini termasuk orang yang paling baik pada saat terjadi fitnah. Karena orang kalau sedang di medan perang, itu akan selamat dari semua fitnah dunia umumnya. Gitu ya.
Karena pikiran dia adalah bagaimana bisa menang atau dia mati syahid. Nah seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan faedah terakhir daripada hadits ini tentunya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bab baru dan mungkin kita tutup dengan ini ya. Bab ke-7 tentang masalah anjuran memohon mati syahid di jalan Allah. Ini kurang lebih ada 3 urutan hadis, nomor 1 sampai nomor 3, namun ada 4 riwayat karena nomor 3-nya ada 3A dan 3B. Kita tutup dengan ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di bab nomor 8 di kesempatan yang lain. Bab nomor 7, anjuran memohon syahadat atau mati syahid di jalan Allah. Adanya motivasi agar semua laki-laki dan perempuan muslimah berharap matinya syahid. Nah itu. Jadi jangan pernah mau mati biasa. Minta sama Allah mati syahid. Tapi saya takut Ustaz mati. Pasti mati. Kita nggak bisa menghindar. Toh kalau kita tahu kita pasti mati, kenapa kita nggak minta supaya Allah yang aturin? Dan fahami mati itu begini. Bapak Ibu sekalian, kita ini setiap hari sebenarnya melalui proses mati. Itu adalah tidur. Ya. Makanya kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Bisa bayangkan kalau kita mengantuk malam, taruh kepala terus langsung hilang. Nah seperti itu orang mati. Hitungan detik. Dan kita pasti lalui, tidak mungkin orang tidak mati. Oleh karena itu, beruntung sekali kalau kita faham, minta supaya matinya syahid. Nah gitu. Nggak ada ruginya. Rasa khawatir itu hanya karena orang belum tertanam iman dalam hatinya. Kalau sudah ada iman, dia tidak perlu khawatir. Toh dia akan mati pada saat itu. Tadi sudah kita sebutkan, orang yang mati syahid pun seperti teman-teman kita di Palestina, teman-teman. Untuk mati syahid di medan perang memang harus kena bom, memang harus kena badannya peluru, memang begitu. Ya itu baru namanya mati syahid. Baru bisa selamatin 70 keluarga, baru bisa lewat dari fitnah kubur, nggak ada pertanyaan mungkar nakir, baru bisa dihapusin semua dosanya, masuk surga tanpa hisab. Banyak sekali keutamaannya. Jadi diampuni semua dosanya dengan tetes pertama darahnya, kemudian hari kiamat dibangkitkan, lukanya akan keluarkan darah, warnanya warna darah tapi baunya bau kasturi. Semua itu anjuran, apa maksudnya? Motivasi, berharap supaya kita bisa mati syahid. Nah seperti itulah. Saya sudah jelaskan tadi supaya kita tidak takut, toh kita akan mati. Ya, mau nggak mau gitu kan. Dan mati itu seperti orang tidur. Ya. Serta orang yang mati itu, mati syahid hanya merasakan seperti cubitan saja. Nggak terasa apa-apa. Setelah itu semuanya yang Allah janjikan, surga tanpa hisab, bisa selamatin keluarganya, 70 orang yang penting muslim, tinggal ditunjuk sama dia, kamu ikut saya, itu kan enak banget. Ya. Nah, itu luar biasa, sampai para sahabat itu dan orang-orang soleh dulu, mereka kalau ikut medan perang, mereka sudah janjian, nanti kalau kau mati syahid duluan, kamu tunjuk saya ya, kalau saya mati syahid, saya akan tunjuk kamu, begitu mereka. Sampai ada kalau yang pas terbunuh, kena panah misalnya lagi jatuh sebelum mati, temannya sengaja jatuhin badannya sambil mengatakan, wahai fulan, jangan lupa apa namanya, syafaatmu, jangan lupa pertolonganmu buat saya, gitu ya. Nah seperti itu. Baik, kita akan masuk hadits pertama dalam bab ini dengan sanad sahih, ini urutan 1276 dari awal kita belajar, berbunyi dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidq ballaghahu Allah manazil syuhada wa imma ta'ala firashi. Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, betul-betul dia berharap hidupnya ditutup dengan mati syahid, maka Allah akan menyampaikannya kepada tingkatan para syuhada sekalipun yang meninggal di atas tempat tidurnya. Tetap dia dapat pahalanya orang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan juga An-Nasai dan Ibnu Majah. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita, yang pertama pentingnya seorang muslim dan muslimah berharap, mohon kepada Allah secara khusus untuk mati syahid. Saya sudah bilang tadi di awal penjelasan babnya, toh juga kita akan mati. Ya, kita sudah sering mengalami kematian itu seperti tidur. Ya,
Itu termasuk kematian sebagaimana Nabi SAW mengatakan tidur adalah saudaranya kematian. Dan juga orang mati syahid tidak merasakan kecuali seperti cubitan saja yang hitungan detik. Selesai. Gitu. Belum dia dapat keutamaan yang sangat banyak lah. Diampuni dosanya, tadi selamatin 70 keluarganya dan segala macam hal. Jadi di sini potongan hadis, barang siapa yang memohon, bagaimana sih kita kalau mohon? Berarti kan kita butuh ya. Nah, kita tunjukkan kita butuh kepada Allah, memang kita mau itu, maka Allah akan kasih dia. Jadi ini ada perintah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah tutup dengan bagaimana? Apakah kita mati karena kena runtuhan, apakah kita mati karena tenggelam, kita mati karena dibunuh musuh, itu urusan Allah. Tugas kita hanya minta agar kita diberikan mati syahid. Kalaupun sampai mati di atas ranjang, tetap dapat kedudukannya para syuhada. Pelajaran yang kedua, perlunya tulus, sungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah. Dalam berdoa Bapak Ibu sekalian hanya akan diberi kalau sungguh-sungguh. Benar-benar serius. Ulang-ulangin sampai kita lihat hasilnya. Selama Bapak Ibu tidak minta yang haram, minta saja. Allah itu maha kaya, maha kuasa. Mungkin ada yang bilang, Ustaz sudah setahun saya berdoa tapi belum diberikan. Jangan putus asa, terus saja lanjut. Mungkin tinggal sekali lagi Bapak Ibu berdoa. Mungkin tinggal sepekan lagi. Ya, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah terlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Supaya dia betul-betul tetap mendapat pahalanya maksimal. Gitu ya. Maka butuh sungguh-sungguh. Makanya kata Nabi SAW, berdoa kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian yakin sekali akan diterima. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Nah, itu diambil dari potongan bisidq, harus dengan sungguh-sungguh dan jujur gitu ya. Pelajaran yang ketiga, keutamaan orang yang memohon agar mati syahid karena akan diberikan kedudukan dan pahala orang mati syahid walaupun mati di atas ranjang. Nah, ini pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari hadis. Sekarang kita masuk hadis kedua, mirip-mirip dengan tadi ya. Hadis yang sahih urutan 1277 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man talaba syahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu." Barang siapa yang memohon mati syahid dengan sungguh-sungguh, niscaya pahala mati syahid akan diberikan kepadanya sekalipun ia tidak menimpanya atau dia tidak mendapatkannya. Diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan dia mengatakan sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ya. Saya teringat tiba-tiba kejadian berapa tahun yang lalu ya, sempat heboh tuh internasional beritanya waktu ada alat yang dipakai oleh kontraktor yang membangun Masjid Haram itu jatuh terus merubuhkan bangunan. Ya, itu luar biasa itu. Itu trennya, posisinya awalnya ke arah tertentu, entah kenapa digerakin ke arah bangunan yang sudah jadi, terus jatuh ke bangunan yang sudah jadi, dan menimpa orang-orang tertentu saja. Itu para ulama membahas mengatakan, bukan mustahil orang-orang itu memang meminta agar Allah tutup hidup mereka dengan mati syahid. Karena salah satu orang mati syahid kena runtuhan. Ada yang lagi ngaji, ada yang masih pakai ihram. Kalau secara hitung-hitungan manusia itu nggak masuk akal, alat itu bisa mindah, jatuh ke bangunan yang itu, dan bangunan itu sangat kokoh, bisa rusak, rubuh sampai sekian lantai, itu luar biasa. Allah punya cara. Ya, memang di mata manusia mungkin serem ya, tapi itu di mata manusia yang belum faham. Tadi saya bilang kalau kita kemas dengan keimanan selesai urusannya. Ya, iman itu bisa mengubah semua. Harta yang paling kita cintai pun kita jadi mau sedekahin kalau iman yang berbicara. Ya, kita mau korbanin apa saja, kita mau mengalah, kita mau memaafkan, kita mau minta maaf, semua yang berat-berat itu bisa kalau sudah pakai iman. Pasti bisa, gitu ya. Kalau tidak maka tidak mungkin, karena keimanan yang akan bisa mengontrol semua itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah perlunya memohon untuk mati syahid dengan tulus. Kemudian yang kedua adalah orang yang memohon dengan tulus maka akan mendapatkan
pahala mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Tentu yang kita harapkan adalah mati di medan perang, karena itu mati syahid yang paling tinggi. Tapi kita bisa kembalikan kepada Allah yang Allah pilihkan syahid yang mana. Yang penting hidup kita nanti ditutup dengan mati syahid. Hadits yang terakhir yang kita bahas di bab ini hadits nomor 3, tapi tadi saya bilang ada 3A dan 3B, berarti 2 buah riwayat. Jadi total bab ini ada 4 riwayat hadits. Hadits nomor 3 ada 3A, sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1278 dari awal kita belajar berbunyi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala fi sabilillah fuwaqa naqatin faqad wajabat lahu al-jannah wa man sa'ala Allah al-qatla min nafsihi sadikan thumma mata aw qutil fa inna lahu ajru syahid wa man juriha jurhan fi sabilillah aw nukiba naqbah fa innaha taji'u yawmal qiyamati ka'agzari ma kanat launuha launuz za'faran wa riyuha rihul misk." Barang siapa yang berperang di jalan Allah sekalipun hanya selama waktu antara 2 kali pemerahan susu hewan. Ya, jadi kalau biasa orang perah susu hewan itu dari perah pertama perah kedua itu kan hitungan detik. Biasanya orang lebih cepat memerahnya. Nah itu antara perahan satu ke perahan yang kedua hanya sebatas itu saja dia ikut perang. Sebentar sekali hitungan detik. Masuk terus keluar lagi misalnya ya. Selesai perang misalnya. Barang siapa yang berperang di jalan Allah sekalipun hanya selama waktu antara 2 kali pemerahan susu hewan, maka surga wajib baginya. Kemudian pelajaran yang ketiga, keutamaan orang yang tercederai di jalan Allah. Ya, luka, baik dia luka ada kan masuk medan perang umumnya luka ya, tergores lah inilah itulah segala macam, tetap nanti hari kiamat lukanya itu nanti akan mengeluarkan darah, tapi dia warnanya seperti za'faran, kekuning-kuningan agak merah gitu ya, kemudian baunya seperti bau kasturi. Ini maksudnya Allah akan bedakan mereka dibandingkan orang lain di mahsyar nanti. Allah kasih kelebihan mereka. Allah kasih kelebihan mereka dengan cara seperti ini. Allahu a'lam. Baik, sampai sini bahasanya. Kalau ada pertanyaan silakan, dan kita akan lanjutkan ke depannya. Bab nomor 8, anjuran memanah di jalan Allah dan mempelajarinya, dan ancaman bagi orang yang mengabaikannya setelah mempelajarinya karena tidak suka padanya. Ini anjuran memanah nanti. Keutamaan memanah. Dan orang yang sudah belajar nggak boleh lupakan. Dia terus tekuni. Nanti akan kita bahas itu panjang lebar insya Allah. Hadis-hadis berhubungan dengan bab ini, dan cukup banyak hadisnya ya. Hadis itu belasan, kurang lebih ada 16 nomor urut hadis. Tapi hadis yang dibahas lebih daripada itu, karena ada beberapa nomor urut yang diisi dengan beberapa hadis. Ya.